Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter yang bertugas GPIB Jemaat Efrata Tobuali mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan syukur HUT ke-64 tahun Pelkat Pelayanan Anak GPIB pada tanggal 6 September 2023. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Evi J. Rumagit Zebua. Ungkapan situasi. Saat ini kami dapat memperoleh informasi dengan cepat melalui gadget. Kami bisa menemukan pengetahuan teman baru, berita, game, dan banyak hal lainnya. Namun kata orang tua, belum tentu semuanya itu baik. Bahkan ada juga yang berbahaya. Aku perlu rajin berdoa dan membaca Alkitab supaya tahu apa yang baik untuk dilakukan. Aku bersyukur bersama teman-teman di PAGPIB. Kami mempelajari ajaran Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh dengan kasih dan selalu melindungi kami. Menyaksikan putra dan putri bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan adalah karunia terbesar dalam kehidupan para ibu. Oleh karena itu, sebagai ibu kita perlu meningkatkan kesetiaan sebagai tiang doa keluarga. Selain itu, kebutuhan lain untuk meningkatkan kemampuan literasi digital perlu kita pertimbangkan agar dapat menjadi pendamping anak yang cerdas dan berhikmat serta lebih berkontribusi dalam memberikan masukan positif bagi PAGPIB. Sebagai ayah, kita perlu memberikan perlindungan dan menjadi teladan bagi anak-anak. Kiranya kesibukan kerja dan pelayanan tidak menghalangi waktu untuk memberi perhatian dan bimbingan. Marilah sebagai ayah kita berupaya menjadi teladan yang baik dengan menjadikan kesetiaan dalam beribadah sehingga anak pun bersukacita mengikuti kegiatan PA di gereja. Bersama teman membeli buku. Sampulnya indah, warna merah cabai. Terima kasih Bapak Ibu dan kakak-kakakku, selamat beribadah dalam HUT Pelkat PA GPIB. Bapak Ibu Jemaat dan adik-adik sekalian, mari kita berdiri. Bersama Pelkat Pelayanan Anak kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Menyatakan
Jemaat Tuhan, dengan tetap berdiri, kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menabiskan ibadah kita di hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta, yang di dalamnya akan dilaksanakan syukur HUT ke-64 tahun Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Marilah kita menabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing bagi kita terdapat dalam Injil yang ditulis oleh Lukas pasal 18 ayat 17 yang menyatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Oh alangkah baik dan indahnya bila di tempat
jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa, sebagai pelayan-Mu kami menyadari seringkali kami lalai menjalankan tugas sebagai pelayan-Mu dalam memperhatikan kebutuhan spiritual anak-anak-Mu. Mampukan kami agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan benar, sehingga berkenan di hadapan-Mu. Sebagai orang tua, kami menyadari kelalaian kami dalam mendidik anak-anak kami. Kesibukan pekerjaan dan usaha, kesibukan karena kegiatan-kegiatan yang diikuti, membuat kami lalai dalam memperhatikan pertumbuhan spiritual dan pendidikan mereka. Kami serahkan tugas dan tanggung jawab ini pada para pelayan PA dan guru di sekolah. Kami lupa bahwa kami memiliki peran penting dalam kehidupan anak-anak kami. Ampunilah kami ya Bapa. Ya Bapa, dengarkanlah pengakuan kami dan ampunilah kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 22 yang menyatakan demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi putih bersih.
Jemaat Tuhan dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, marilah berdiri. Untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat 10 yang menyatakan demikian. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak Ibu jemaat, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak. Maaf, karena sudah gereja ramah anak dan literasi GPIB terhadap gereja ramah anak, sekarang tidak boleh lagi manggilnya anak-anak. Manggilnya adalah adik-adik. Dan ketika kita baik pendeta maupun majelis jemaat ketika berkomunikasi dengan adik-adik sekolah minggu, gak boleh memakai kata bapak ibu, tetapi kakak pendeta, kakak Mas Rina, kakak Mike, kakak Sri, kakak Hutasoid. Nah, semuanya memakai kata kakak ketika berkomunikasi. Kakak Lia, kakak Esther, kakak Lili. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, baik, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik sekolah minggu yang sudah cantik dan ganteng-ganteng. Mari maju ke depan.
Bapak Ibu, jemaat dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita tenangkan hati pikiran kita. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah kami yang maha baik. Biarlah segala yang bernafas selalu memuliakan nama-Mu. Kami umat-Mu mengucap syukur karena hanya atas pengasihan dan perkenan-Mu semata kami dapat memasuki dalam menjalani minggu terakhir di bulan September yang dipenuhi rahmat, cinta, kasih, dan berkat-Mu atas hidup dan kehidupan kami. Kami memohon kepadamu, pegang selalu tangan kami. Jangan tinggalkan kami yang ingin setia kepada firman dan perintah-Mu, karena melaluinya kami akan dapat berjalan meniti hidup dan kehidupan kami. Kami dapat selalu kuat melalui bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih ya Allah kami yang penuh kasih. Saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang kami dengar melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya dapat kami mengerti dan pahami, dan memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Bersabdalah ya Allah, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari kitab Mazmur 104 ayat yang pertama sampai 9. Mazmur 104 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, Kitab Mazmur 104 ayat 1 sampai 9 yang akan kita baca secara berbalasan. Saya akan membaca tulisan yang tertulis ke dalam, Bapak, Ibu, dan teman-teman akan membaca tulisan yang tertulis keluar. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Yang berselimutkan terang seperti kain, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang bergerak di atas sayap angin, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Lari kebingungan terhadap suara guntur-Mu. Ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Takkan kembali mereka menyelumbungi bumi. demikianlah pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan, renungan, dan khotbah, Kakak Pendeta mau nanya dulu, ini adik-adik yang paling depan nyamankah kalian duduknya? Nyaman? Empet-empetan begitu? Ada yang mau pindah di samping Kakak Cinta? Oke, kalau sudah nyaman, baiklah. Ya, Bapak Ibu jemaat dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kita mengartikan firman Tuhan yang telah kita baca bersama pada pagi hari ini? Jika kita memperhatikan konteks dan maksudnya, kitab Mazmur yang kita baca ini memiliki konteks dan maksud sebagai berikut. Yang pertama, Mazmur ini merupakan mazmur pujian terhadap keagungan Allah. Itu dapat kita lihat di dalam ayat 1 dan ayat 2a. Yang mengajak kita semua untuk memuji Allah dengan sepenuh hati. Jadi penekanannya adalah pada keagungan Allah. Engkau sangat besar. Kalimat ini bukan berarti Allah itu dulunya sangat kecil. Tidak. Ya, Allah yang sangat kecil lalu semakin besar. Bukan seperti itu maknanya. Melainkan pemazmur melihat bahwa Allah berkarya dengan teramat luar biasa di dalam sepanjang hidupnya. Dengan berpakaian dan berselimutkan. Kok Allah berpakaian dan berselimutkan? Maksudnya adalah pemazmur menggambarkan pribadi Allah, dan terang itu adalah Allah itu sendiri, dan itu terlihat dalam segala ciptaannya. Lalu hal yang kedua, tentang penciptaan alam semesta. Kita dapat memperhatikannya di ayat 2b sampai ayat yang keempat. Jadi ayat-ayat ini merujuk pada penciptaan alam semesta. Langit diibaratkan seperti tenda yang dihamparkan oleh Tuhan. Sedangkan awan dijadikan sebagai kendaraannya. Dan angin serta api adalah pelayan-pelayan Tuhan. Melalui pernyataan ini, pemazmur menggambarkan betapa kuasa Allah itu tidak terbatas, dan Allah adalah pengendali segala unsur-unsur yang ada pada alam semesta. Sekarang mari kita perhatikan ayat 5 sampai ayat yang ke-6 yang merupakan pokok ketiga. Dasar bumi yang tak tergoyahkan. Karena Allah adalah pengendali, maka tidak ada satu kuasa pun yang akan mampu menggoyang atas segala sesuatu yang Allah ciptakan.
Lalu hal yang keempat terdapat dalam ayat 7 sampai 9 yang berbicara tentang kontrol atas alam. Kembali, pemazmur menggambarkan kuasa dan kuat Allah yang berlaku atas semua ciptaannya. Tidak ada satupun yang dapat melawan kuat kuasa Allah. Lalu, apa tujuan dan makna dari Mazmur ini? Tujuan utamanya adalah supaya kita semua memuji dan memuliakan Tuhan atas keagungannya dalam menciptakan, dan karena hanya Allah yang mengendalikan alam semesta. Lalu yang kedua, pemazmur mengajak kita untuk mengakui kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas, sekaligus mengandung pesan tentang kepastian dan kestabilan yang berasal dari kekuasaannya, karena Allah sang pengendali atas segala sesuatu di alam semesta ini. Melalui mazmur ini, pemazmur juga ingin mengingatkan kita semua akan keterbatasan kita manusia. Dengan menciptakan dan mengendalikan alam semesta, Allah menunjukkan kehebatannya dan memperlihatkan bahwa segala sesuatu ada di bawah kendali Allah. Kemudian, bagaimana kita mengaplikasikan mazmur ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, mari kita selalu menaikkan pujian dan syukur kepada Allah yang di dalamnya sekaligus mengajarkan kita untuk selalu mengakui dan menghormati keagungan Allah dalam seluruh kehidupan yang kita jalani. Yang kedua, teguhkanlah iman percaya kita, karena Allah yang kita percaya adalah pencipta yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Allah yang memiliki kendali penuh atas kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah tantangan dan segala perubahan yang sedang dan yang akan terus terjadi. Yang ketiga, ingatlah selalu bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Melalui kesadaran ini akan membantu kita semua untuk tidak sombong atau mengandalkan kekuatan kita sendiri, melainkan mengakui ketergantungan kita pada Allah. Lalu yang keempat, tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Gambaran alam semesta yang diciptakan oleh Allah mengingatkan kita akan keindahan dan keharmonisan ciptaannya. Hal ini harus dapat memotivasi kita untuk merawat dan menjaga lingkungan alam sebagai bentuk penghargaan kita terhadap karya Allah. Lalu yang kelima, kita mendapatkan penghiburan dan ketenangan dengan selalu mengingat bahwa Allah yang kita percaya adalah penguasa segala sesuatu dan memegang kendali atas alam semesta, yang selalu ada dan selalu memberikan penghiburan dan ketenangan dalam kita menghadapi situasi-situasi sulit atau yang tidak terduga.
Mengapa? Karena kita tahu bahwa Allah adalah kekuatan yang stabil dan kokoh yang selalu ada untuk kita. Oleh karena itu, yang keenam, selalu rendah hati dan patuhlah atas segala perintah Allah. Tunduklah pada kehendak Allah dan mengakui batas-batas yang ditetapkan oleh Allah. Jadi, dengan memahami dan menerapkan pesan dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 9 ini, kita semua dapat memperkaya iman kita, memperdalam hubungan yang lebih intim lagi dengan Allah, dan hidup dengan penuh penghormatan terhadap pencipta kita. Bapak Ibu jemaat dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita bersama merayakan ulang tahun Pelkat PA GPIB yang ke-64 tahun. Mari kita semuanya mengintrospeksi diri kita masing-masing sebagai orang tua. Pada tanggal 16 September 2023 yang lalu di Jakarta, tepatnya di GPIB Jemaat Paulus Menteng, Jakarta, GPIB telah mendeklarasikan gereja ramah anak dan literasi yang akan dijemaatkan pada 345 jemaat dan 280 pos Pelkes. Untuk apa? Apakah GPIB mau sok-sokan? Apakah GPIB mau tampil? Apakah GPIB mau cari muka? Apakah GPIB mau hebat-hebatan dibandingkan gereja yang lain? Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Contoh yang paling sederhana dan dekat dengan kita, GPIB Efrata Tobuali sebagai bagian dari GPIB yang merupakan salah satu pendiri dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, telah dipilih sebagai Ketua PGI Kabupaten Bangka Selatan. Dan kita juga GPIB telah ditunjuk untuk menjadi sekretariatnya. Untuk apa, Bapak Ibu? Apakah kita mau sok-sokan? Apakah kita mau hebat-hebatan? Apakah kita mau cari muka? Tidak. Tidak untuk itu, Bapak Ibu. Di samping itu, Bapak Ibu juga, saya harus jujur, sampai saat ini belum terlalu mau tahu untuk berbagai hal yang mendatangkan pekerjaan dan pelayanan lebih. Benar begitu ya Bapak Ibu? Bertanya saja enggak. Tapi yang kita lakukan apa? Kritik dan mengkritik terus menerus. Kalau kita hanya hadir sebagai pengkritik, bagaimana kita mau maju kalau hanya mengkritik? Tetapi kita enggak mau menerima pengajaran. Sekarang saya mau bertanya terlebih dahulu. Adakah yang tahu tentang koinonia, marturia, diakonia? Saya sudah mengajarkan hal ini berulang kali kepada Bapak Ibu loh. Ada yang tahu?
Coba, siapa yang tahu apa itu marturia? Apa itu koinonia? Apa itu diakonia? Bagaimana Bapak Ibu majelis? Bapak Ibu dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, segala yang dilakukan oleh GPIB tidak terlepas dari koinonia, marturia, dan diakonia. Jadi ketika kita bergerak, ada dasarnya untuk melakukan segala sesuatunya. Bukan asal atau mau repot-repot atau asal baik-baik aja. Jangan ribut-ribut. Nggak bisa begitu ya Bapak Ibu. Lalu sekarang, apa yang Bapak Ibu dan adik-adik ketahui tentang gereja ramah anak dan literasi digital? Berapa waktu yang lalu pernah kan ditayangkan sebelum ibadah dimulai? Nah, ada yang tahu? Coba sekali lagi majelis jemaat, adakah yang tahu tentang gereja ramah anak dan literasi digital? Baik, jadi Bapak Ibu jangan malu untuk bertanya. Karena apa? Karena saya pasti mau mengajarkan dan menerangkan. Dan hal itu tidak akan menempatkan Bapak Ibu, baik itu majelis jemaat, baik itu presbiter, baik itu warga jemaat, baik itu anak-anak. Saya tidak akan menempatkan diri Bapak Ibu dan anak-anak di bawah. Ya, kalau kita merasa bertanya adalah sebuah kebodohan, salah. Kalau kita rajin bertanya, justru disitulah menunjukkan kita adalah pribadi yang pintar. Nah, mengapa? Karena dalam semua proses ini kita belajar bersama untuk apa? Untuk menjadi lebih baik lagi. Tetapi kalau sudah tidak tahu, lalu kita tidak mau bertanya dan sudah merasa benar sendiri, ya itu yang menjadi masalah Bapak Ibu. Saya ada di sini untuk mengajar Bapak Ibu untuk dapat sejajar dengan GPIB yang lainnya. Ingat, jauh sebelum tanggal 16 September, saya sudah mengajarkan dan mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan lebih lagi kepada anak-anak Bapak Ibu. Adakah respon? Enggak. Itu bukan anak saya loh, Bapak Ibu. Tetapi saya menaruh perhatian dan cinta saya kepada anak-anak Bapak Ibu. Apa perbedaan cinta dan suka? Kalau suka, saya lihat bunga mawar di pinggir jalan, ih bagus, itu suka. Tapi kalau cinta, sekalipun itu tidak berada di halaman rumah saya akan mengatakan, bunga ini bagus, aku akan menyiramnya setiap hari. Itu cinta, ada perhatian dan keinginan untuk menyentuhnya, itu cinta. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya juga mengirimkan di grup jemaat. Suami saya membersihkan halaman belakang untuk tempat bermain anak-anak Bapak Ibu. Ada respon dari Bapak Ibu? Tidak ada. Hanya 1-2 orang yang meresponnya. Terus saya harus bagaimana kepada Bapak Ibu? Apa saya harus diam saja? Kalau maunya begitu ya saya bisa apa?
Selain mengikuti keinginan Bapak Ibu, ya saya akan diam. Tetapi masalahnya Bapak Ibu, saya bukan suka pada Bapak Ibu. Saya bukan senang pada Bapak Ibu. Tapi sarangeo, love you, cinta kamu, ada cinta. Ya. Nah, sehingga apa? Sekalipun kalau mau dilihat secara jujur tidak ada respon, ya ayo, karena saya udah cinta ya harus diurus. Iya toh? Kan gak mungkin saya buang, gak mungkin saya tinggalkan. Bodoh amat sama mereka, toh mereka gak peduli, ya suka-suka saja sana. Ya, itu kalau hanya suka. Tapi kalau udah cinta, nah ya toh? Sudah ada yang pernah jatuh cinta? Dr. Flo pernah jatuh cinta, Dr. Flo? Pernah kan? Kalau cinta rasanya apa, Dr. Flo? Bahagia ya, walaupun pernah disakiti tetap bahagia ya. Tetap bilang I love you. Nah, ya toh? Nah, jadi sekarang kita mau masuk. Gereja ramah anak adalah gereja yang memperhatikan kebutuhan anak-anak dan perlindungan anak serta melakukan 4 pilar literasi digital. Kita akan segera mempelajarinya Bapak Ibu. Permisi, saya mau minum dulu. Nah, oleh karena itu mari Bapak Ibu dan kita semuanya sebagai orang tua dan para kakak layan, mari kita berubah akan pola pikir dan mindset kita semua terhadap anak-anak kita. Pendidikan mereka, kesehatan mereka, tumbuh kembang mereka, budi pekerti dan sopan santun mereka. Jangan membiarkan anak-anak kita berjalan sendiri atau hanya dengan membiarkan mereka sendiri dengan handphonenya. Nah, sekarang mari anak-anak yang cantik dan ganteng-ganteng. Coba siapa yang bawa handphone? Bisa diangkat handphonenya? Mana handphonenya? Ebet, apa itu? Keluarkan dulu handphonenya. Nah, tadi sebelum ibadah kakak pendeta bilang gini adik-adik. Pas sembiring ganti Jo. Apanya Bu? Password. Supaya apa? Adik-adik jangan main HP dulu di dalam gereja. Ya toh? Udah ganti passwordnya kan? Udah gak bisa lagi pakai wifi toh? Nah, adik-adik, pujilah Allah yang merupakan pemilik hidup dari adik-adik. Lalu yang kedua, firman Tuhan ingin supaya adik-adik untuk melakukan dalam menjaga lingkungan dan mencintai semua ciptaan Allah. Bagaimana caranya adik-adik? Kemarin kakak pendeta udah perhatikan, adik-adik mulai pintar untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya, jadi jangan buang sampah sembarangan. Sayangi tumbuhan dan hewan piaraannya. Lalu hidup takut akan Allah, taat dan setia kepada Allah, rajin beribadah minggu. Hormati papa, mama dan kakak serta adik, dan teruslah untuk rajin belajar. Kakak pendeta mau titip pesan kepada adik-adik semuanya. Dengerin adik-adik. Adik-adik boleh main HP. Ya, boleh main HP. Tetapi
atur waktunya dan pakai HP-nya dengan baik dan benar, serta mulai belajar untuk bertanggung jawab atas handphone adik-adik ya. Nah, sekarang mari Bapak Ibu, anak-anak ini bukanlah milik Bapak Ibu semata. Mereka bukan objek. Mereka adalah milik Allah yang dititipkan kepada Bapak Ibu untuk dirawat dengan penuh bertanggung jawab, dan mereka adalah subjek yang harus didengar, ditemani, diajari, dan dibimbing. Dengan melakukan hal itu, Bapak Ibu menunjukkan hormat Bapak Ibu kepada Allah, kepada Sang Pemilik segala sesuatu yang ada di seluruh alam semesta. Selamat ulang tahun pelayanan kategorial anak GPIB, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan adik-adik serta kita sekalian. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita nyanyikan Yesus kawan anak-anak. Bersama semua orang percaya segala waktu dan tempat, mari berdiri. Untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa.
Bapak dan Ibu, mari kita berdoa syafaat sejenak. Bapa kami Yesus Kristus yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, di bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, dan pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Tak lupa juga kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga para pemimpin di bawahnya. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, sifat kebijaksanaan, kejujuran, sifat adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa. Dengan demikian mereka bisa menjalankan tugasnya dengan kehendak-Mu. Demikian doa singkat dari kami ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberi kami pengampunan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Allah Bapa yang baik, saat ini kami mau berdoa Tuhan, seluruh gereja yang ada di muka bumi, terkhusus gereja GPIB Jemaat Efrata Tobuali. Tuhan, berkatilah para pelayan-pelayan-Mu, berkati Ibu Pendeta Evi, agar dapat melayani dengan baik, beri selalu kesehatan, berkati juga seluruh majelis jemaat, pengurus dan pelayan pelkat, berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, mulai dari yang balita sampai dengan lansia. Tuhan, jaga pelihara hidup dan kehidupan setiap jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, beri selalu hati yang setia mau beribadah kepada Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya Bapa, kami terlebih dahulu mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, sehingga kedua orang tua kami masih sehat hingga saat ini. Tak lupa kami berdoa mohon penyertaan-Mu di dalam hidup orang tua kami, baik ayah kami maupun ibu kami. Beri mereka kesehatan dan panjang umur. Terima kasih ya Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Di pagi hari ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang terbaring lemah di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Engkau bisa menyembuhkan mereka agar bisa berkumpul di setiap hari Minggu di gereja. Ya Tuhan, tanggal 28 bulan 9 tahun 2023 kami akan ke Pangkal Pinang. Kiranya Tuhan bisa menjaga kami sampai di Pangkal Pinang. Inilah doa-doaku ya Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkaulah yang akan mendengarkan setiap doa yang telah diucapkan oleh anak-anak terkasih. Dan saat ini Bapa, kami mau berdoa untuk adik kami Rebecca Hermin Hutasoid yang tanggal 19 September yang telah berlalu. Tuhan kembali mempercayakan satu lagi usia baginya. Kiranya Tuhan yang akan semakin menguatkan hati, pikiran, tubuh, roh dan jiwanya, dan menyempurnakan mentalnya di dalam kasih Tuhan, sehingga Rebecca di dalam perjuangannya, di dalam persiapan-persiapannya, Tuhan akan membentuk dia menjadi pribadi yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Dengarlah setiap harapan dan permohonannya secara pribadi, harapan dan permohonan kedua papa dan mama beserta dengan adik-adiknya, agar semuanya boleh Tuhan berikan tepat pada waktunya. Terima kasih untuk pertambahan usia bagi Ibu Lili di tanggal 22 September yang lalu. Tuhan yang akan semakin menyempurnakan hidup dan kehidupan Ibu Lili. Setiap usaha yang ia lakukan, pendidikan yang ia berikan kepada anak-anak dan pengabdiannya pada lingkungan sekitar. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati Ibu Lili menjadi istri, menjadi mama yang Tuhan senangi dan menjadi pelayan Tuhan, dan juga dapat memberikan kekuatan dan penghiburan bagi Bapak Paulus, bagi Tia, dan juga bagi Oner di dalam kehidupan berkeluarga. Kasih Tuhan yang akan terus melimpah di dalam kehidupan Ibu Lili. Kami berdoa kepada para simpatisan dan kepada donatur kami, secara khusus bagi Dr. Flo yang hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini, di dalam setiap usahanya, di dalam setiap kerjanya, layannya.
Tuhan sempurnakanlah Tuhan, agar Dr. Flo dapat mencapai setiap harapan dan cita-citanya. Kami juga mau berdoa untuk Pemda Kabupaten Bangka Selatan, Ibu Kajari, TNI Polri, dan Nakes. Kira Tuhan yang akan senantiasa memberkati mereka di dalam derap langkah, khususnya bagi bangsa dan negara kami dalam mempersiapkan pemilu yang akan kami hadapi ke depannya. Tuhan berikanlah kedamaian dan ketenangan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi para orang tua kami yang telah lanjut usia. Kami berdoa bagi Opa Mardi dan Oma Elizabeth. Kami berdoa bagi Opa Mardi dan Ibu Paini, Opa Rehabeam dan Oma Elizabeth, Opa Chen Namyam dan Ibu Naomi Yong Ainun, Bapak Kapmen dan juga Ibu Josina. Di dalam usia mereka yang telah lanjut, Tuhan terus memberikan kekuatan dan sukacita di dalam setiap keberadaan diri mereka masing-masing. Kami bersyukur karena Bapak Rehabeam, ketika kami bertemu, kondisi dirinya semakin membaik. Tuhan yang akan semakin menguatkan Bapak Rehabeam di masa-masa pemulihannya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa bagi seluruh presbiter yang bertugas, pianis, gitaris, prokantor, multimedia, dan pegawai kantor, dan semua jemaat Tuhan yang telah mengambil bagian di dalam persiapan peribadahan hingga peribadahan ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami mau berdoa secara khusus bagi Kakak Lia, Kakak Esther, yang tidak ada habis-habisnya memberikan diri mereka untuk menjadi pelayan Tuhan melalui anak-anak yang telah Tuhan percayakan ke dalam diri mereka. Berikanlah kesabaran, hikmat, kebijaksanaan kepada kedua pelayan Tuhan ini, agar semakin ke depan mereka akan semakin Tuhan mampukan untuk mengajari, untuk membimbing adik-adik sekolah minggu, sehingga adik-adik ini akan terus bertumbuh dengan pengenalan yang baik akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga pada tanggal 8 Oktober nanti akan memasuki perjamuan kudus. Tuhan siapkanlah hati dan pikiran kami supaya kami dapat mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.
Jemaat Tuhan, tibalah waktunya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, saat ini bersama dengan Pelkat PA GPIB, kita mensyukuri pertambahan usia pelayan Pelkat PA GPIB yang ke-64 tahun. Dalam sukacita bersama, marilah kita nyatakan rasa syukur ini dengan memberi persembahan kepadanya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya ke-12 menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab
persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Umat Tuhan silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 24 September 2023. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, kami segenap presbiter GPIB Jemaat Efrata Tubuali yang melayani dalam ibadah Minggu pagi ini menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah dan membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah ibadah ini. Pertukaran pelayanan firman diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa pada hari Minggu 1 Oktober 2023 pendeta atau ketua majelis jemaat GPIB Efrata Tubuali, Pendeta IVJ Rumagit Jebua akan melayani di GPIB Jemaat Bethesda Muntok. Selama KMJ tidak berada di tempat, Penetua Okita Kurtasoid selaku PHMJ bersama seluruh majelis jemaat akan bertanggung jawab atas pelayanan di jemaat. Pelayan jemaat demikian disampaikan. Hari Perjamuan Kudus Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus sedunia akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Oktober 2023 pukul 9 WIB bertempat di GPIB Efrata Tubuali. Diimbau kepada seluruh majelis pendamping untuk mendata dan melaporkan jemaat-jemaat di bawah pendampingannya yang mengalami kelemahan tubuh atau dirawat di rumah sakit atau di rumah. Perjamuan kudus bagi orang sakit akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Oktober 2023 pukul 13 WIB. Majelis pendamping: satu Diaken Masrina Ratnawati Siagian, yang kedua Diaken Sri Wiji Utami. Perayaan Natal Jemaat GPIB Efrata Tubuali. Seluruh majelis jemaat di bawah pimpinan Penetua Okita Kurtasoid diminta untuk saling berkoordinasi dalam mempersiapkan perayaan Natal GPIB Efrata Tubuali 2023. Hasil koordinasi akan diwartakan selembat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 2023. Adapun perayaan Natal Jemaat GPIB Efrata Tubuali akan dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2023. Demikian untuk menjadi perhatian seluruh majelis jemaat. Jadwal ibadah PKP bertempat di keluarga Ibu Chris Hokling. Ibadah rumah tangga bertempat di keluarga Bapak Semiring, pelayan firman Ibu Pendeta Evi, pelayan liturgos Ibu Diaken Sri Wiji Utami. Ibadah hari Minggu pelayan anak setiap hari Minggu pukul 7.30 WIB sampai dengan selesai. Diharapkan agar orang tua mengantarkan anak-anak untuk beribadah dan melengkapi Alkitab, SBAH, buku catatan dan botol minum. Selama ibadah, HP dikumpulkan pada kakak layan. Sebelum ibadah dimulai, semua HP dikumpulkan pada kakak layan. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna setiap hari Minggu pukul 7 WIB sampai selesai. Diharapkan agar orang tua mengantarkan anak-anak untuk beribadah dan melengkapi Alkitab, SBTH, buku catatan dan botol minum. Selama ibadah, HP dikumpulkan pada kakak layan. Sebelum ibadah dimulai, semua HP dikumpulkan pada kakak layan. Kelas katekisasi reguler telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 pukul 19 via Google Meet bagi saudara Mona, saudari Valen dan saudara Samuel. Saudara Joshua dan saudara Abel belum selesai karena tidak hadir dalam pertemuan tanggal 18 September 2023. Diharapkan segera
menemui KMJ. Dengan ini diinformasikan bahwa peneguhan sidi bagi para katekumen dapat dilakukan pada bulan Oktober atau Desember 2023. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian katekisan dan orang tua. PGID Bangka Selatan telah dibentuk dan dilantik pada tanggal 12 September 2023 di Bangka Selatan sesuai dengan kesepakatan bersama seluruh majelis pekerja harian PGID. Maka GPIB ditunjuk menjadi kantor sekretariat PGID Bangka Selatan terhitung sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan 12 September 2028. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian bersama. Berdasarkan surat rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah merekomendasikan pegawai non-PNS atas nama Ibu Reni Hartati untuk menjadi guru agama Kristen di sekolah yang ada di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3, terkhusus untuk sekolah yang ada di Kecamatan Tubuali dan Kecamatan Tukak Sadai. Adapun daftar nama sekolah yang telah memiliki pelajaran agama Kristen yaitu SMA Negeri 1, 2, 3 Tubuali, SMK Negeri 1 Tubuali, dan SMK Negeri 1 Tukak Sadai. Seluruh proses belajar mengajar pelajaran agama Kristen akan dipusatkan di SMA Negeri 1 Tubuali. Demikian diinformasikan untuk menjadi perhatian bersama. Dalam rangka mengembangkan bakat anak, remaja, dan pemuda, maka akan dibuka klub tenis meja bagi anak remaja pemuda yang berminat. Pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 24 September sampai 1 Oktober 2023 dan mendaftar kepada Kak Hana Lumban Gaul. Latihan akan dilakukan setiap hari Selasa dan Sabtu pukul 20 WIB di Kone dan akan dilatih oleh Bapak Tuts Rumagit, Bapak Paulus, Bapak Melki Barus. Bed tenis meja telah disiapkan Bapak Tuts Rumagit. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Lomba Pesparawi Daerah keempat Bangka Belitung kembali dilaksanakan. Kategori yang dilombakan solo vokal anak umur 7 sampai 9 tahun, solo vokal remaja umur 14 sampai 24 tahun, dan vokal grup umur 14 sampai 24 tahun berjumlah 9 sampai 11 orang yang akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai dengan Sabtu 10 sampai dengan 10 November 2023, tempat pelaksanaan GBI Pangkal Pinang. Informasi lanjut dapat dilihat pada papan meeting maupun spanduk. Pengurus dan pelayan Pelkat PA dan PT berkoordinasi dengan majelis pendamping untuk mempersiapkan anak-anak layan ikut serta dalam lomba Pesparawi Daerah keempat Bangka. Sesuai dengan hasil rapat koordinasi BP Mupel Bangka Selatan, maka ditetapkan bahwa 1. Ibadah dan perayaan hari ulang tahun Pelkat PA ke-64 tahun di tingkat jemaat dilaksanakan pada Minggu 24 September 2023 pukul 9 WIB sampai selesai, tempat GPIB Jemaat Efrata Tubuali. Ibadah dan perayaan hari ulang tahun Pelkat PA ke-64 tahun di tingkat Mupel dilaksanakan pada hari Kamis 28 September 2023 pukul 9 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Bangka Botanical Garden BBG Pangkal Pinang, dan berkumpul di gereja jam 6:30. Pelayan pendamping Ibu Esther, Ibu Lia, Ibu Lilik. Majelis pendamping Pendeta Evi J. Rumagit Jebua dan Diaken Mas Rina Siagian. Diharapkan agar para orang tua melengkapi anak dengan Alkitab, tumbler, dress code hijau atau putih, handuk kecil, obat-obatan pribadi. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian seluruh warga jemaat dan simpatisan. Majelis Jemaat akan mengadakan lomba cerdas cermat Alkitab bagi masing-masing pelkat pada bulan Oktober 2023. Materi lomba dan dari Kitab Perjanjian Lama yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Diharapkan seluruh pengurus dan pelayan pelkat yang didampingi masing-masing pendamping mempersiapkan anggota pelkatnya masing-masing. Demikian untuk diperhatikan. Bagi warga jemaat yang belum menyerahkan ITB dan ITJ bulan Juli sampai dengan September 2023, harap menghubungi majelis pendamping atau kepada ketua majelis jemaat. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk setiap iuran yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati keluarga. Kepada seluruh warga jemaat,
telah diberikan draft PPMH sebagai bagian dari tanggung jawab warga jemaat untuk ikut serta dalam penata layanan jemaat. Kiranya kesempatan ini dapat dipergunakan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penata layanan yang sesuai dengan konteks jemaat berdasarkan tata gereja GPIB. Demikian disampaikan. Undangan. Majelis jemaat beserta seluruh warga jemaat diundang untuk menghadiri pemberkatan pernikahan dan resepsi Saudara Ricky Yakob, HMD, putra pertama almarhum Bapak Yohanes Penny dan Ibu Mike de Coelho, warga jemaat GPIB Efrata Tobuali, dengan Valisa Kristiani, AMD, putri pertama Bapak Robihat Tamberongan dan Ibu R. Yuni Yandari Iswarin, warga jemaat GPIB Bethesda Muntok. Pada hari Sabtu 30 September 2023 pukul 9 WIB bertempat di gereja GPIB Bethesda Muntok. Resepsinya tanggal hari Sabtu 30 September 2023 pukul 12.30 sampai dengan selesai. Tempat Jalan Balai nomor 140 Mentok. Majelis jemaat dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi saudara Ricky dan saudari Valisa. Tuhan Yesus memberkati bahtera rumah tangga yang dibina. Demikian disampaikan. Majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, organis, gitaris, kantoria, vokal grup, dan paduan suara, sound system dan multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Majelis Jemaat GPIB Efrata Tobuali menyampaikan terima kasih atas pemberian persembahan persepuluhan, diakonia, syukur jemaat, simpatisan dan donatur. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Apabila ada persembahan Bapak, Ibu, Saudara yang belum tercantum dalam laporan keuangan dan tidak paham dengan laporan keuangan, dapat menghubungi PHMJ setelah ibadah minggu. Perincian persembahan dapat dilihat di papan meding di depan konsistori. Demikian warta jemaat Minggu 24 September 2023. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati hidup dan kehidupan seluruh warga jemaat Efrata Tobuali dalam perjalanan setiap kegiatan di minggu berjalan. Adalah hari yang istimewa, di mana kita berkumpul mensyukuri 64 tahun penyertaan Tuhan bagi Pelkat PA GPIB. Tema HUT tahun ini adalah anak PA GPIB yang bersahabat dan bertanggung jawab. Ada harapan yang besar agar dalam tahun pelayanan ini anak-anak dapat menjalin hubungan yang baik dengan sesama di lingkungan gereja maupun dengan orang-orang yang berbeda agama di lingkungan masyarakat, agar damai sejahtera Allah terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Anak juga dilatih menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas memelihara alam semesta ciptaan Tuhan yang dimulai dari hal-hal sederhana. Sebagai pelayan anak GPIB, kami bangga menyaksikan antusiasme anak-anak dalam mengikuti beragam program yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan tersebut, di mana anak dengan sukarela mengumpulkan donasi perlengkapan dan peralatan untuk menunjang pelaksanaan ibadah bagi anak-anak di Pospalkes GPIB di wilayah Mupel Lampung dan Mupel Kaltara Berkat. Selain itu,
sebagai wujud tanggung jawab memelihara alam ciptaan Tuhan, anak PA GPIB yang disapa sebagai prajurit hijau cilik secara antusias mengikuti lomba menulis karangan Aku Cinta Bumi sebagai kesaksian atas pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya melalui alam ciptaan Tuhan. Tidak ragu-ragu, anak PA GPIB juga turut melakukan tindakan nyata berupa aksi petik sampah bersama komunitas pemerhati lingkungan dan kebersihan, serta melalui kegiatan 22 hari mengumpulkan sampah bersama seluruh warga jemaat dan komisi germasa di lingkup jemaat. Partisipasi anak PA GPIB dalam kegiatan di gereja dan jemaat menjadi pengingat bagi kita akan pentingnya keberadaan anak di tengah gereja dengan hak-hak yang perlu diperjuangkan, sehingga gereja dapat berkontribusi mewujudkan Indonesia layak anak pada tahun 2030. Kami mengajak seluruh jemaat GPIB untuk turut menyukseskan implementasi gereja ramah anak sehingga aspirasi anak semakin didengar dan keterlibatan anak dalam rancang pelayanan semakin ditingkatkan. Sukacita kami, Pelkat PA, tidak lepas dari seluruh dukungan keluarga PA GPIB, meliputi segenap presbiter, orang tua, pelayan PA, dan seluruh keluarga GPIB. Bagi para presbiter, mari dukung pelayanan PA GPIB dengan interaksi dan memberi waktu serta perhatian bagi jemaat anak, sehingga terciptanya lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Bagi para orang tua, berikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapat dan ide agar rasa percaya diri mereka meningkat dan terbentuk pribadi anak yang aktif dan bertanggung jawab. Bagi kakak-kakak pelayan, teruslah kita berpegang teguh pada Kristus, Sang Empunya Pelayanan yang telah mengutus kita sebagai pelayannya. Dan teruslah kita kembangkan ide-ide kreatif dalam pelayanan dengan memanfaatkan media digital maupun juga media konvensional. Bagi adik-adik terkasih, bangunlah persahabatan yang erat dengan sesama di keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat dengan semangat menghargai perbedaan dalam berinteraksi bersama teman-teman lintas iman. Tak lupa naikkan syukur kepada Tuhan atas alam ciptaannya dengan menjaga bumi sehingga menjadi tempat yang lebih baik untuk kita tinggali lewat aksi sederhana dan nyata. Dalam kebersamaan Pelkat PA se-GPIB, adik-adik dan kakak-kakak dapat berpartisipasi pada perlombaan di lingkup MUPEL. Di antaranya lomba anak PA. Yang pertama, lomba vokal grup. Yang kedua, lomba tari kreasi daerah. Yang ketiga, lomba bercerita dan berkreasi dengan media digital. Serta ada PA mencari bakat untuk KKPA. Pemenangnya akan mewakili MUPEL pada perlombaan di lingkup sinodal tahun depan di Jawa Timur. Akhir kata, selamat ulang tahun PA GPIB. Teruslah bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Jemaat, salah satu bentuk kepedulian kita pada anak pada tanggal 28 Oktober pada hari Kamis yang akan datang pukul 6.30 kami akan berangkat ke Bangka Botanical Garden di Pangkal Pinang. Nah, hari ini anak-anak mereka mempersiapkan diri untuk tortor. Jadi nanti ketika kita ada selesai ibadah di luar, kiranya Bapak Ibu mau memberikan dukungan dana dalam rangka untuk pegangan anak-anak, gitu ya. Jadi supaya nanti ketika ada di Bangka Botanical Garden
anak-anak bisa mengikuti banyak kegiatan dan uang yang terkumpul akan digunakan untuk keperluan anak-anak. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti transportasi akan disiapkan oleh gereja. Transportasi akan disiapkan oleh gereja 1 unit mobil. Jadi nanti tolong anak-anak supaya mempersiapkan diri mereka khususnya bagi yang kelas tanggung. Itu ya. Baik, mari Bapak Ibu kita berdiri. Nantinya Bapak Ibu ketika kita sudah serah terima Alkitab, kita akan potong kue sebentar sebagai simbolis. Adik-adik tolong suaranya adik-adik. Nah pintar, iya. Kita mau pulang ya. Nah jadi nanti setelah serah terima Alkitab, kita akan potong kue sebentar sebagai simbolis. Kemudian nanti akan ada tarian tortor yang akan memandu pelayan firman dan sakramen bersama-sama dengan seluruh presbiter bertugas untuk keluar dari ruangan, baru kita akan salam-salaman di depan. Begitu ya Bapak Ibu jemaat ya. Baik. Jemaat Tuhan, sebagai tanda kesediaan untuk diutus Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah laksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja, orang tua, para pelayan PA dalam mendidik dan mengajarkan anak-anak sehingga bertumbuh menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Kita nyanyikan mari mengikut jejak Tuhan Yesus. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kudus mulia. Ia berkata kepada semua, sungguhlah aku terang dunia. Oh langkah baik mengikut jejak Tuhan Yesus pada jalan terang, pada jalan terang. Alangkah baik berjalan dengan Juru Selamat pada jalan terang. Barang siapa mengikuti Yesus, takkan berjalan di dalam gelap, karena beroleh terang kehidupan, yakni terang yang tak akan lenyap. Oh langkah baik mengikut jejak Tuhan Yesus pada jalan terang, pada jalan terang. Alangkah baik berjalan dengan Juru Selamat pada jalan terang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, jemaat dipersilakan duduk sebentar.
Jemaat dipersilakan berdiri kembali. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri kembali.